Pernahkah kalian membayangkan sebuah boneka yang terlihat polos, tersenyum ramah, namun dipercaya mampu membawa teror, menyebabkan luka misterius, bahkan diduga berkaitan dengan kematian? Boneka itu dikenal dengan nama Annabelle. Namanya begitu melegenda hingga diangkat menjadi film layar lebar dan menjadi bagian dari semesta horor terkenal. Namun, tahukah kalian bahwa kisah di balik boneka ini jauh lebih menyeramkan daripada yang ditampilkan di film? Yang lebih mengejutkan lagi, boneka asli Annabelle sama sekali tidak terlihat seperti di film. Bukan boneka porselen dengan wajah menyeramkan, melainkan boneka kain Raggedy Ann yang tampak lucu dan biasa saja. Lalu bagaimana boneka sederhana itu bisa berubah menjadi salah satu benda paling terkenal dalam dunia paranormal? Untuk memahami kisah Annabelle, kita harus kembali jauh sebelum nama boneka itu dikenal dunia. Kita harus mengenal dua orang yang menjadi pusat dari semua cerita ini. Mereka adalah Ed Warren dan Lorraine Warren. Jauh sebelum internet dipenuhi cerita horor, sebelum kanal YouTube membahas rumah berhantu setiap hari, sudah ada pasangan yang menghabiskan hidup mereka untuk menyelidiki fenomena supranatural. Ed Warren lahir pada tahun 1926. Sejak kecil, Ed mengaku sering mengalami kejadian aneh di rumah keluarganya. Ia percaya mampu merasakan keberadaan makhluk gaib. Berbeda dengan Ed, istrinya, Lorraine Warren, mengaku memiliki kemampuan clairvoyance atau kemampuan melihat serta merasakan energi yang tidak dapat dilihat orang biasa. Pada tahun 1952, mereka mendirikan New England Society for Psychic Research, sebuah organisasi yang mereka sebut sebagai kelompok penelitian paranormal. Organisasi ini dikenal sebagai salah satu kelompok investigasi paranormal paling awal di Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, pasangan Warren mengaku telah menangani ribuan laporan mengenai rumah berhantu, benda yang dianggap kerasukan, hingga dugaan gangguan roh jahat. Sebagian orang mempercayai mereka. Sebagian lainnya meragukan klaim mereka karena banyak kasus tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Terlepas dari perdebatan tersebut, nama Warren menjadi sangat terkenal dan kemudian dikaitkan dengan berbagai kisah horor, termasuk kasus yang menginspirasi film The Conjuring. Namun, di antara semua kasus yang pernah mereka tangani, tidak ada yang lebih terkenal dibanding sebuah boneka kecil bernama Annabelle. Kisah ini dimulai pada tahun 1970. Seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna menerima hadiah ulang tahun dari ibunya. Hadiah itu hanyalah sebuah boneka Raggedy Ann. Boneka kain berambut merah dengan senyum lebar. Tidak ada yang tampak menyeramkan. Donna membawa boneka tersebut ke apartemen yang ia tinggali bersama sahabatnya, Angie. Pada awalnya, tidak ada hal aneh. Namun beberapa hari kemudian, mereka mulai menyadari sesuatu. Setiap kali pulang, posisi Annabelle selalu berubah. Kadang duduk di sofa, kadang berada di tempat tidur, kadang kedua tangannya berubah posisi. Awalnya mereka menganggap hanya lupa. Namun kejadian itu semakin sering terjadi. Suatu hari, mereka meninggalkan boneka di ruang tamu. Saat kembali, boneka itu sudah berada di kamar tidur. Pintu kamar bahkan masih terkunci. Tak lama kemudian, mereka mulai menemukan secari kertas kecil bertuliskan,
yang membuat mereka ketakutan. Mereka tidak memiliki kertas seperti itu di apartemen, dan tidak ada seorang pun yang masuk. Gangguan terus meningkat. Mereka mulai mendengar suara langkah kaki, suara gesekan, bahkan ketukan misterius pada malam hari. Suatu hari, teman mereka bernama Lou sedang berada di apartemen. Lou sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka tersebut. Malam itu, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Menurut pengakuannya, ia melihat Annabelle merangkak ke arah dirinya. Boneka itu kemudian naik ke dada Lou. Ia mengaku tidak mampu bergerak, sulit bernapas. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika sadar, tidak ada siapa-siapa. Beberapa waktu kemudian, Lou kembali mengalami kejadian aneh. Ia mendengar suara dari kamar. Saat memeriksa, tidak ada siapapun. Hanya boneka Annabelle. Namun ketika hendak keluar, ia merasakan sakit luar biasa di dadanya. Saat melihat bajunya, muncul 7 goresan panjang yang menurut pengakuannya muncul begitu saja. Luka itu menghilang beberapa hari kemudian. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat Donna dan Anggi memutuskan mencari bantuan. Mereka menghubungi seorang medium. Setelah melakukan sesi spiritual, sang medium mengklaim bahwa boneka itu dihuni roh seorang anak perempuan bernama Annabelle Higgins. Konon, anak tersebut meninggal bertahun-tahun sebelumnya di area tempat apartemen itu berdiri. Menurut cerita sang medium, roh Annabelle merasa kesepian. Ia hanya ingin dicintai. Karena iba, Donna mengizinkan roh tersebut tetap tinggal bersama mereka. Namun keputusan itu justru menjadi awal dari teror yang lebih besar. Ketika kisah tersebut sampai kepada Ed dan Lorraine Warren, pasangan Warren memiliki pendapat yang sangat berbeda. Menurut mereka, yang berada di dalam boneka itu bukan roh anak kecil, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka mengklaim bahwa roh jahat sering berpura-pura menjadi sosok yang tampak tidak berbahaya, agar mendapatkan kepercayaan manusia. Begitu dipercaya, gangguannya perlahan meningkat. Menurut Warren, tujuan akhirnya bukanlah menghuni boneka, melainkan memengaruhi manusia. Pasangan Warren memutuskan mengambil boneka tersebut. Mereka mengatakan telah melakukan doa khusus sebelum membawa Annabelle. Namun, perjalanan pulang disebut tidak berjalan mulus. Dalam berbagai wawancara, Ed Warren mengklaim mobil mereka beberapa kali mengalami gangguan misterius. Rem terasa tidak berfungsi. Mesin mati mendadak. Mobil hampir mengalami kecelakaan. Ed kemudian berhenti dan memerciki boneka itu dengan air suci. Setelah itu, perjalanan disebut kembali normal. Sesampainya di rumah, Annabelle tidak langsung disimpan. Pasangan Warren mengaku boneka itu masih sering berpindah posisi sendiri. Bahkan beberapa pendeta yang mencoba memberkati boneka tersebut dilaporkan mengalami kejadian aneh setelah pulang. Karena dianggap terlalu berbahaya, Annabelle akhirnya ditempatkan di dalam kotak kaca khusus. Di bagian depannya dipasang sebuah tulisan besar. Warning, positively do not open. Selama bertahun-tahun, Annabelle disimpan di museum okultis milik keluarga Warren di Connecticut. Banyak pengunjung datang hanya untuk melihat boneka tersebut dari balik kaca. Berbagai cerita kemudian beredar.
Ada yang mengaku mengalami kecelakaan setelah mengejek Annabelle. Ada pula kisah tentang pengunjung yang menantang boneka itu, lalu meninggal dalam kecelakaan motor. Cerita ini sering diceritakan kembali, tetapi tidak pernah dapat dipastikan secara independen. Karena sebagian besar kisah tersebut berasal dari penuturan keluarga Warren dan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, kebenarannya masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Walaupun demikian, nama Annabelle semakin terkenal. Film-film horor membuat sosoknya semakin menyeramkan. Padahal, boneka asli hanya berupa boneka kain sederhana. Sampai hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa Annabelle benar-benar dihuni makhluk gaib. Sebagian orang percaya semua kisah itu adalah pengalaman nyata. Sebagian lain menganggapnya sebagai legenda modern yang berkembang dari cerita paranormal. Namun satu hal yang pasti, Annabelle telah menjadi salah satu ikon horor paling terkenal di dunia. Entah karena kekuatan supranatural, atau karena kekuatan sebuah cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Annabelle benar-benar dihuni oleh roh jahat? Ataukah semua ini hanyalah kisah yang menjadi semakin menyeramkan setiap kali diceritakan ulang?